Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita bersua kembali. Tepatnya kali ini saya berada di kawasan pegunungan Kabupaten Pasuruan, tepatnya di SMPN 1 Puspo. Seperti biasa, saya hadir untuk mendobrak bagaimana persoalan narkoba ini tidak terjadi lagi korban di mana-mana, termasuk di Kabupaten Pasuruan, wabil khusus yang berada di SMPN 1 Puspo Kabupaten Pasuruan. Sudah hadir bersama saya ada Ketua Ganas An-Nar MU Kabupaten Pasuruan, Ustadz Sulhan. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Edi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Puspo Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir wakil kesiswaan Pak Agus yang senantiasa menemani adik-adik yang ada di SMPN 1 Puspo Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak Dwi mewakili dari Camat Puspo Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti biasa saya roadshow ke beberapa lembaga pendidikan, khususnya di Kabupaten Pasuruan, karena saya sudah berada di daerah yang sangat sejuk di kota di Kabupaten Pasuruan atau di Puspo ini. Saya sapa dulu beliaunya selaku Sohibul Bed yang ada di SMPN 1 Puspo Kabupaten Pasuruan. Pak Edi, kita tahu bahwa korban terus berjatuhan. Pasuruan itu adalah terbesar kasus narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Timur sebagai urutan nomor 2 nasional. Bagaimana Pak langkah-langkah Pak Edi selaku kepala SMPN 1 Puspo untuk menanggulangi supaya tidak terjadi kasus narkoba di kalangan siswa di SMP ini? Bagaimana Pak? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Puspo mempunyai kiat-kiat ya, untuk menyukseskan program Ganas An-Nar atau GNN. Sebetulnya ini tidak asing buat saya. Oh iya Pak. Ya. Kami pada waktu dipindah ke SMP Negeri 1 Gondang Wetan, kami sudah mencoba bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa dengan aktif dan bisa kreatif, penuh dengan prestasi. Nah, salah satu yang bisa saya berikan program itu adalah anak-anak harus bebas dari yang artinya yang menghambat kegiatan KBM atau kegiatan eskul. Ya. Salah satunya adalah yang menghambat di sini adalah narkoba. Ternyata pada waktu itu kegiatan narkoba di sana sangat marak. Tapi saya menangani dengan humanis, anak-anak harus tetap sekolah, anak-anak tetap bisa menyelesaikan studinya selama 3 tahun. Nah, dengan program ini, dimanapun saya ditempatkan, tetap saya dengungkan bagaimana kegiatan-kegiatan BNN yang saya support. Nah, saya selaku kepala sekolah, yang pertama setiap apel, baik guru maupun tata usaha sebagai pembina apel, selalu menyentil, selalu memberikan sedikit pituah tentang bagaimana bahaya narkoba. Ya. Nah, endingnya ini adalah kita akan mendengar setiap saat di masyarakat apakah anak-anak saya ini sudah bisa menjalankan atau tidak. Endingnya ya. Bagaimana kalau ada anak-anak yang terkena atau istilahnya terlibat di kena narkoba atau jaringannya? Kita tetap santun. Tetap santun, kita tangani dengan baik. Itu adalah korban dari berbagai oknum. Bagaimana kita itu akan dilemahkan dengan cara-cara seperti itu. Ya. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang notabene siswanya sekolah di kami, itu selalu intent memberikan informasi kepada sekolah. Ya, Itu. Pak Edi, satu lagi pertanyaan dari Siap. saya. Dalam sehari itu kan ada 24 jam, Pak. Siap.
Sementara anak-anak kita ini kan berada di sekolah ini kan dalam waktu yang sangat terbatas. 5 jam. Lebih banyak di keluarga. Bagaimana Pak Kepala berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua? Apakah sudah ada komunikasi atau memang sudah tidak peduli karena itu sudah di keluarga? Bagaimana Pak Edi selaku Kepala SMPN 1 Puspo ini? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini tidak asing buat saya. Ya. Kami setiap di lembaga manapun selalu ada yang namanya paguyuban. Paguyuban itu adalah salah satu penampung inspirasi informasi yang dari wali murid. Ya. Untuk bisa diteruskan ke sekolah. Nah, di sekolah inilah kita mengambil sesuatu langkah kegiatan memusyawarahkan bagaimana kegiatan misalkan jenengan BNN atau narkoba itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, yang kedua, apabila ada masalah kita sudah memberikan musyawarah kepada orang tua atau orang tua. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih pemirsa. Tidak hanya saya dengan Pak Kepala Sekolah, tapi saya juga ditemani oleh wakil kesiswaan, yaitu wakil kesiswaan ada Pak Agus. Pak Agus, bagaimana? Apakah di sekolah ini ada satgas khusus yang mohon maaf mendeteksi apakah ada yang tersangkut kasus narkoba atau bagaimana? Tidak menutup kemungkinan Pak Agus karena siswa-siswa ini kan pulang setiap hari. Bagaimana upaya wakil kesiswaan dalam menghadapi atau mencegah persoalan ini Pak Agus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wakil kesiswaan SMP Negeri 1 Puspo yang untuk menanggulangi saat ini yang ada di 1 Puspo. Alhamdulillah sampai SMP mulai berdiri SMP 1 Puspo ini sampai ada yang kena narkoba untuk SMP 1 Puspo. Alhamdulillah. Perlu bersyukur. Karena mungkin dalam kita mengulangi adanya narkoba, dampak narkoba selalu mengadakan sosialisasi anak-anak, juga mungkin adanya kerjasama antara sekolah dan speaker yang kita baik itu dari kecamatan, dari Koramil, dari Polsek ya, dan Puskesmas, yang mana kita sudah membuat program setiap semester dari pihak-pihak itu sosialisasi bahaya narkoba terhadap anak-anak. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sehubungan dengan kita kerjasama dengan wali murid, kita juga ada paguyuban. Nah, dan juga setiap semester kita juga mendatangkan wali murid agar supaya adanya kerjasama dengan sekolahan sehubungan dengan peserta didik yang ada di SMP 1 Puspo. Dan mungkin juga kami juga selalu mengantisipasi tentang dampak dari bahaya narkoba ini kepada anak-anak. Ya bagus, barangkali karena ada organisasi di sekolah itu ada OSIS. Keterlibatan OSIS dalam mendukung gerakan anti narkoba di sekolah ini bagaimana? Tentang OSIS ini mungkin ya untuk sementara ini kita juga yaitu di kerjasama antara pengurus OSIS sekolah dengan pihak-pihak yang terkait untuk menanggulangi atau mencegah adanya dampak narkoba ini, Pak. Sementara di sekolah ini kan ada guru. Apakah wali kelas itu ada setiap saat melakukan, mohon maaf, investigasi ke sekolah, ke kelas-kelas masing-masing? Karena tidak menutup kemungkinan, Pak Agus, bahwa narkoba itu dengan licinnya mereka untuk memasukkan ke anak. Misalkan pernahkah diadakan di sekolah ini tes urin atau misalkan melihat anak-anak yang terindikasi narkoba, misalkan ngantuk, mata merah dan sebagainya. Bagaimana Pak Agus? Ya, untuk sementara ini untuk tes urin masih belum, masih kita rencanakan, kita programkan. Ya. Tapi untuk sidak-sidak yang dilaksanakan oleh OSIS atau mungkin juga para walas-walas atau mungkin juga karkor yang lain sudah. Tapi kenyataannya memang sampai saat ini tidak ada yang terkena narkoba. Bagaimana dengan guru bimbingan atau konseling? Pernah nggak menangani ini atau ada indikasi-indikasi info dari teman-temannya? Alhamdulillah sampai saat ini untuk bahaya narkoba ini untuk SMP 1 Puspo tidak pernah menangani, Pak. Terima kasih pemirsa, harus dicontoh SMP 1 Puspo ini. Di sini nihil dan alhamdulillah kita berupaya bagaimana di SMP ini nihil dari persoalan kasus narkoba.
pemirsa, saya tidak sendirian juga. Ini ada pemerintah kecamatan diwakili oleh Pak Dewi. Bagaimana, kita tanyakan dulu kepada Pak Dewi, bagaimana, apa yang terjadi di Puspo kaitannya dengan masyarakat Puspo dengan narkoba ini. Bagaimana Pak Dewi, apa masalah narkoba di Kecamatan Puspo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Granat Armadia saya hormati. Saya pertama ucapkan terima kasih pada panjenengan begitu peduli dari MUI dengan granatnya. Panjenengan sudah melaksanakan deklarasi di tempat kami di Kecamatan Puspo. Kami atas nama pribadi juga pemerintah kecamatan sampai pada saat ini terkait dengan narkoba, kita juga menyadari Pak ya, mohon maaf, memang narkoba itu sekarang tidak hanya di kota. Sekarang kecenderungannya adalah lari ke desa-desa. Nah, lari ke desa artinya ke pelosok-pelosok di pedesaan. Juga di wilayah Puspo Bapak, mohon maaf, memang ada beberapa di wilayah Kecamatan Puspo, ada beberapa kasus daripada masyarakat itu sebagai pengguna Pak. Pengguna. Kapan hari itu dari pihak Polres Kacak Narkoba juga sudah sering melakukan terkait dengan operasi di Kecamatan Puspo, di desa yang rawan itu ya, desa Pusung Malang, Kedubung, juga di Puspo sendiri. Justru yang pedalaman. Justru yang pedalaman. Saat ini yang namanya narkoba itu yang diserang kok yang di pedalaman. Di pedalaman. Saya juga heran. Menyerang, kalau dalam dulu ada penjajahan menyerang desa dulu Pak ya. Nggih. Nah, namun memang ada beberapa kasus Bapak yang tentunya terkait dengan penanganannya sudah ditangani. Tapi secara umum di Kecamatan Puspo ini kami sudah berupaya dengan Bapak Kepala Desa terkait dengan memerangi ini Pak. Jadi paling tidak kami sambat kepada Kepala Desa terus jajaran ke bawahnya. Panjenengan banyak tahu ketika banyak Nun Sewu ya, pada saat ini kapan hari itu di wilayah Kejayaan Pak ya. Betul. Ada perangkat desa nggih. Ada perangkat desa yang keciduk terkait itu. Untuk Kecamatan Puspo di jajaran kami alhamdulillah tidak ada. Begitu Bapak. Barangkali ada pertanyaan satu lagi Pak Camat, mewakili Pak Camat, Pak Dwi. Koordinasi dengan antar institusi Pak. Kita kan ada Polsek, ada Koramil. Bagaimana Pak? Di sana kan ada Babinsa, bagaimana mereka itu berjalan atau bagaimana selama ini dalam koordinasi Pak Camat tentunya? Terima kasih Bapak. Kami dengan Bapak Kapolsek ya, kita selalu bersinergi tentunya sampai dengan aparat petugas-petugas yang ada di bawah, baik itu dari jajaran Polsek, dari jajaran TNI, Koramil. Kami sangat berkoordinasi Pak terkait mengantisipasi jangan sampai ada hal-hal yang indikasinya terkait narkoba. Yang kedua Bapak, kami setiap kali dengan institusi terkait di jajaran pemerintah daerah, kami mengupayakan beberapa kali untuk melakukan sosialisasi terkait dengan narkoba. Kebetulan pada forum OPD kemarin, OPD kemarin 2020 untuk 2023, alhamdulillah kami akan dapat dari jajaran Pol itu akan alhamdulillah sudah ada kegiatan terkait dengan sosialisasi terkait dengan narkoba. Di samping dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan juga yang dalam ini terima kasih sekali lagi dari MUI ya, demikian dengan ganas anwarnya. Nah, kami ini juga sudah alhamdulillah sudah di ACC kegiatan daripada kegiatan Kesbangpong akan melakukan sosialisasi narkoba di tingkat desa. Pak Dwi mewakili pemerintah kecamatan, kalau melihat uraian dari Pak Dwi kan begitu kondusif ya, begitu aman lah dari narkoba ini. Itu harus kita upayakan semaksimal mungkin. Saya tidak gerakan mereka untuk mencoba dengan cara apapun dia akan lakukan ini. Terima kasih Pak Dwi mewakili Usman. Saya juga nggak sendirian, tidak lengkap kalau Ketua Ganan dari Majelis Ulama Kabupaten tidak bisa. Alasan Roadshow lembaga pendidikan tidak hanya di tingkat SMP tapi juga di SLTA baik SMA maupun SMK. Hari ini
kita rujuk ada di SMPN 1 Puspo. Kita tanya dulu, Pak Sulhan, Anda selaku Ketua Ganas Anar, bagaimana yang Anda ingin maksudkan apa ini, rujuk ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada host atau moderator, Kiai Munib, kemudian para pemirsa. Perlu diketahui bahwa sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal-awal, di dulu-dulu, bahwa narkoba ini adalah permasalahan yang sangat kompleks sekali. Di antaranya bagaimanapun juga narkoba itu adalah ummul khaba'is. Jadi Ummul khaba'is. menjadi satu sumber kerusakan dan masalah yang sangat besar bagi umat. Nah, dengan naiknya rating Pasuruan di tingkat di rating 3 di Jawa Timur, kemudian Jawa Timur menjadi rating kedua nasional, maka kita mempunyai keinginan yang sama. Semua komponen harus bicara yang sama bagaimana melawan narkoba. Tetapi selain itu, kami juga mempunyai 3 misi bagaimana kami bisa turun dan masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi konsumsi dan pengaruh dari narkoba. Dengan simbol bahwa kalau tidak terlalu banyak permohonan, saya yakin produktivitas juga tidak ada pemakai, tidak ada produksi. Karena kalau kita mencegah produksi itu tidak mungkin, sangat sulit sekali. Apalagi baru saja kemarin ditemukan di Tosari kan, ladang ganja yang hampir 2.500 meter itu kan. Nah, ini menjadi satu PR kita, bagaimana menekan angka pemakai dan pemesan. Yang kedua, roadshow kami ke lembaga sekolahan ini adalah bagaimana menyelamatkan generasi muda Indonesia di masa-masa yang akan datang agar supaya menjadi generasi-generasi yang gemilang. Dan yang ketiga, bagaimana semua komponen ini bisa bicara bersama. Baik Gerakan Nasional Anti Narkoba, DPMUI Kabupaten Pasuruan, BNNK, Kasat Narkoba, lembaga pendidikan yang kita kita datangi, kemudian institusi yang ada di sekitarnya juga bisa berbicara bersama, sehingga paling tidak ini menjadi benteng yang ampuh dan utama untuk itu tadi, menanggulangi pemakaian dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat kita. Saya kira seperti itu, ya, Pak Sulhan selaku Ganas Anar, bagaimana koordinasi dengan institusi lain yang sama mengemban anti narkoba ini? Misalkan ada Kasat Narkoba dengan BNN, bagaimana hubungan Ganas Anar selaku maaf ini anaknya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten ini untuk berkoordinasi? Karena tidak mungkin hanya Ganas Anar yang bergerak. Masyarakat tentu harus diajak. Institusi keagamaan harus diajak, tidak hanya keagamaan Islam, orang Muslim saja, semua agama harus dilibatkan kalau ingin ini sukses menahan dan mencegah peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pasuruan. Bagaimana melihat posisi seperti ini? Betul, ya, terima kasih. Jadi begini, kami Gerakan Nasional Anti Narkoba DPMUI Kabupaten Pasuruan sebenarnya sudah bekerja sama dengan BNNK maupun Kasat Narkoba ini sudah sangat sering sekali. Dulu pernah kita laksanakan di Puspo, di KUD Sembada, kemudian di beberapa lembaga termasuk di Purwosari itu di SMK Negeri 1 Purwosari, bahkan di SMK Negeri 1 Purwosari itu kita menggandeng Satgas anti kekerasan seksual. Betul. Terus kemudian di SMP N3 Purwodadi itu melibatkan semua agama. Semua komponen agama hadir pada waktu itu. Silaturahmi lintas agama juga hadir. Alhamdulillah pada hari ini di Puspo dan insya Allah minggu yang akan datang kita ke Tutur. Dan ini bersama-sama dengan komponen-komponen yang memang berkompeten di bidangnya, termasuk BNNK dan juga Kasat Narkoba. Kami selaku katakanlah anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan yang menangani bidang narkoba pun tidak tidak serta-merta tidak ada kegiatan. Beberapa kali kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh BNNK dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Kasat Narkoba dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang. Nah, pemirsa, tahu kan pemirsa tentang
apa tugas daripada Ganasanar MUI Kabupaten Pasuruan, cukup bermanfaat. Oleh karena itu kita akan bersua kembali pemirsa di lain kesempatan dalam topik yang sama. Kita cegah narkoba, kita harus perangi narkoba. Yang sebagai terakhir, sebagai closing statement pada kesempatan ini, saya minta kepada Pak Kepala Sekolah, Pak, pesan apa Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa semuanya agar betul-betul institusi pendidikan, institusi lain tidak terjerumus atau tidak memasukkan narkoba? Terima kasih. Pesan dan kesan saya, yang pertama kita harus selektif dalam pergaulan. Yang kedua, selalu mencari informasi yang benar, jangan menanggapi yang hoax. Yang ketiga, selalu kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau ketiga itu kita jalankan, insya Allah lah yang namanya menjerumuskan yang lain yang namanya mau merusak diri kita atau keluarga, insya Allah terhindar. Tapi yang terakhir yang saya pesankan, ini yang saya pesankan. Apabila dari saudara-saudara saya yang terkena, mohon dan mohon penuh dengan sabar. Ini adalah ujian dan merupakan selain ujian, ini adalah merupakan campak bagi keluarga. Mencapak itu artinya lingkungan sekitarnya mungkin banyak yang memberikan jas yang jelek. Ya. Oleh karena itu kita tetap bagian daripada aib keluarga itu, ya, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, sudah selesai perbincangan saya beserta para narasumber. Semoga kita dan keluarga kita dihindarkan betul dari bahaya narkoba ini, karena ini akan merusak generasi bangsa, akan merusak Indonesia dari bumi Nusantara, bahkan dunia. Terima kasih atas atensi pemirsa semua, dan akan berjumpa lagi di lain itu. Selamat kasih kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Wakap, dan Ganasanar. Kita akan mengakhiri dengan bersama-sama kita buat yel-yel. Kita mengatakan yang pertama, narkoba no. Mari kita, narkoba no. SMP N1 Puspo yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.